Hai rekan buku spiritual, bertemu kembali di channel Buku Spiritual. Kali ini kita akan mereview singkat buku Bhagavad Gita yang ditulis oleh Bapak Agus S. Mantik. Buku ini dengan pengantar dan catatan oleh S. Radha Krishnan. Buku ini berwarna cover biru tua dengan gambar patung Sri Krishna dan Arjuna di atas kereta perang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Paramita Surabaya pada tahun 2007. Buku ini setebal 564 halaman dengan ukuran 14,5 kali 20,5 cm. Sangat banyak tokoh di Indonesia yang menulis tentang kitab Bhagavad Gita dan memberi uraian penjelasan berdasarkan pemahaman mereka masing-masing. Ini menandakan begitu pentingnya isi kitab Bhagavad Gita bagi umat manusia dan khususnya bagi umat Hindu di dunia maupun di Indonesia. Coba kita lihat apa saja yang ada di dalam kitab ini. Jika pertama kita lihat di bab 1 tentang kegundahan dan keraguan Arjuna. Di sini tentang pertanyaan dua angkatan bersenjata, bunyi-bunyi trompet perang, Arjuna mengawasi kedua pasukan dan kemurungan Arjuna. Kemudian di bab 2 tentang yoga pengetahuan, teguran Sri Krishna dan anjurannya supaya berani, keraguan dan tiadanya ketetapan hati Arjuna, perbedaan Atman dengan raga, kita tidak seharusnya bersedih kepada sesuatu yang tidak bisa musnah. Kita seharusnya tidak bersedih atas hal yang tidak kekal. Wawasan yoga, tiada pengetahuan sejati pada yang berpikiran duniawi, perbuatan yang tanpa memikirkan buahnya, budi yoga, ketagaran dalam pemahaman, dan karakteristik dari orang suci yang sempurna. Sedangkan di bab 3 tentang karma yoga adalah hidup adalah perbuatan, diperlukan tiadanya pamrih, pentingnya kurban atau yatnya, berbahagialah di dalam diri sejati, berilah contoh kepada orang lain. Kehidupan dewata dan kehidupan dunia tidaklah bertentangan. Diri sejati bukanlah pelaku, alam dan kewajiban, musuh adalah nafsu dan kemarahan. Kemudian di bab 4 tentang jnana yoga atau jalan pengetahuan, berisikan tentang tradisi dari jnana yoga, teori awatara, sifat tanpa nafsu dan perbuatan Tuhan, perbuatan yang tanpa pamrih tidak akan menyebabkan keterikatan, perbuatan dan tiada berbuat, kurban dan nilai simbolisnya, kebijakan dan perbuatan, pujian kepada pengetahuan sejati, keimanan adalah perlu untuk memperoleh pengetahuan sejati. Sedangkan di bab 5, pelepasan yang sesungguhnya, berisikan Samkhya dan yoga menuntun kepada tujuan yang sama, diri yang tercerahkan, damai yang datang dari dalam. Di bab 6 tentang dhyana yoga, berisikan pelepasan dan keterikatan adalah satu, kewaspadaan terhadap raga dan pikiran adalah pokok. Yogi yang sempurna, pengendalian pikiran adalah sulit, akan tetapi mungkin, dan yogi yang sempurna. Di bab 7, Tuhan dan alam semesta. Tuhan adalah alam semesta dan jiwa, kedua sifat dari penguasa, sifat-sifat alam atau gunas menyebabkan orang-orang bingung, keadaan dari para pelaku kejahatan, berbagai macam bakti, kebebasan sembah, kekuatan tanpa pengetahuan, tujuan pengetahuan. Di bab 8, jalan dari evolusi kosmis, berbagai pertanyaan Arjuna, jawaban Sri Krishna, perjalanan jiwa pada saat kematian. Di bab 9, yang maha kuasa lebih besar dari ciptaannya, rahasia yang paling dalam, penjelmaan Tuhan sebagai yang nyata maha tinggi, bakti kepada yang maha kuasa membawa pahala yang lebih besar, bakti yang lebih kecil membawa pahala yang lebih kecil, bakti dan akibat-akibatnya. Di bab 10, Tuhan adalah sumber dari semuanya, memahami Dia berarti memahami semuanya. Imanensi dan transendensi dari Tuhan, pengetahuan sejati dan bakti, Tuhan adalah bibitnya dan seluruh kesempurnaan yang ada. Di bab ke-11, bentuk semesta,
Arjuna menginginkan untuk melihat bentuk kosmis dari Tuhan, perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanjaya menjelaskan bentuk ini, Tuhan sebagai hakim, nyanyian pujian dari Arjuna, rahmat Tuhan dan janjinya. Di bab ke-12, sembah kepada kepribadian Tuhan lebih baik daripada samadhi kepada yang mutlak. Bhakti dan samadhi, pendekatan-pendekatan yang berbeda, penyembah sesungguhnya. Di bab 13, raga jasmani yang disebut medan, jiwa yang disebut yang mengerti tentang medan dan pembedaan di antara keduanya. Medan dan yang mengerti tentang medan, bagian-bagian dari medan, pengetahuan, alam dan jiwa, jalan-jalan yang berbeda ke arah pembebasan. Di bab 14, bapa gaib dari seluruh makhluk, pengetahuan yang paling utama, triguna, sifat dari dia yang sudah mengatasi triguna. Di bab ke-15, pohon kehidupan, kehidupan yang terwujud hanyalah sebagiannya saja, penguasa sebagai yang hidup pada alam semesta, makhluk maha tinggi. Di bab 14, sifat dari pikiran yang berwawasan dewata dan asura, yang berwawasan dewata, yang bersifat asura, akibat masing-masingnya, sifat dari asura, 3 pintu neraka, susastra adalah tuntunan kepada kewajiban. Di bab ke-17, triguna diterapkan kepada fenomena agama, 3 macam keimanan, 3 macam makanan, 3 macam yadnya, 3 macam penebusan dosa, 3 macam dharma, mantra Om Tat Sat. Bab ke-18 atau kesimpulan yang terakhir, pelepasan dilakukan bukan terhadap perbuatan melainkan terhadap pahala dari perbuatan. Perbuatan adalah fungsi dari alam, pengetahuan dan perbuatan. 3 macam pengetahuan, 3 macam perbuatan, 3 macam pelaku perbuatan, 3 macam pengertian budi, 3 jenis kemantapan hati, 3 jenis kebahagiaan. Berbahagia kewajiban ditentukan oleh swabhawa atau sifat bawaan dan swadharma. Karma yoga dan kesempurnaan mutlak, kesempurnaan dan Brahman, bakti maha tinggi, penerapan ajaran di dalam kasus Arjuna dan seruan terakhir. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya isi dari kitab Bhagavad Gita ini. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam buku ini ada berisikan sloka dalam bahasa Sanskerta menggunakan huruf Dewanagari, dan kemudian sloka Sanskerta menggunakan huruf Latin, dan ada arti dalam bahasa Indonesianya. Berikut beberapa penjelasan hal-hal yang penting yang perlu dijelaskan. Jadi demikian, buku ini sangat bagus dan sangat penting untuk kita baca dan pelajari. Jika sobat buku spiritual ingin mendapatkan buku ini, bisa dipesan melalui nomor WA yang ada di deskripsi di video ini. Sampai ketemu di video review berikutnya.